Ya, halo teman-teman. Eh, setelah sekian bulan saya rilis e-course TikTok Ads atau yang saya namain Instant Viral Ads, nama e-course-nya. Akhirnya ya saya membuat video lagi tentang TikTok Ads. Jadi untuk topik dalam video ini saya akan lebih banyak bicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh member-member yang mungkin bisa jadi insight untuk teman-teman. Eh, Baik yang udah jadi member di e-course saya atau belum gitu ya. Nah, ini bisa jadi insight. Saya udah mengambil tiga pertanyaan yang paling sering ditanyakan, dan bisa jadi ini juga masalah yang paling sering dialami oleh para member atau advertiser di TikTok Ads kayak gitu ya. Oke, kita mulai aja satu persatu. Pertanyaan yang pertama, campaign saya sudah aktif tapi tidak reach sama sekali. Eh, Spend juga nol. Kenapa ya? Nah, untuk masalah campaign yang udah aktif itu tapi tidak spend, itu kemungkinannya ada dua. Jadi pertama, jika objektifnya merupakan traffic, itu berarti ada masalah dengan audiensnya biasanya. Jadi kalau misalkan audiensnya ternyata belum belum cocok gitu misalnya ya, belum cocok dalam artian mungkin terlalu narrow, terlalu sempit, atau mungkin di balance ya, mungkin dibuat lebih broad lagi biar mudah untuk dijangkau, karena bitnya itu menggunakan lowest cost. Jadi bitnya bit otomatis kayak gitu, seperti Facebook Ads default pada umumnya kan pakai lowest cost itu kan, nggak pakai bit cap. Sedangkan jika objektif teman-teman adalah conversion, apapun nanti conversionnya ke pixel apapun, TikTok pixel apapun, lihat di bagian paling bawah. Di sini kan ada suggest bid. Nah, suggest bid ini jangan sampai bid kita itu di bawah suggest bid. Jadi misalnya di sini ada 36.200, ya jangan masukin 15.000 gitu. Nah, soalnya kalau 15.000 itu berarti kita udah kalah bid duluan gitu sama kompetitor. Jadi iklan kompetitor yang maju gitu, yang muncul di TikToknya atau mungkin di placement lain. Nah, sedangkan dari mana sih suggest bid ini? Suggest bid ini mungkin bisa dipahami seperti ini. Suggest bid itu rata-rata cost per result dari semua kompetitor yang beriklan di target audiens yang sama gitu, dengan target audiens yang sama, dengan objektif yang sama, ke pixel yang sama kayak gitu. Jadi misalnya saya jual produk yang targetnya ke audiens A misalnya gitu ya. Kemudian saya maunya objektif saya itu tujuannya adalah add to cart misalnya. Nah, untuk kompetitor sebelahnya misalnya, ya, dia juga menargetkan dengan produk B, kemudian dia mengarah ke audiens A dengan add to cart juga, maka di situ akan jadi perang bid. Maksudnya artinya target audiens, akun-akun yang ditargetkan itu kan sama. Nah, mau iklan mana yang dimunculkan? Nah, di situ bidnya gitu. Jika bid kita lebih tinggi, iklan kita akan muncul duluan. Tapi kalau misalkan bid kita lebih rendah daripada kompetitor lain, ya berarti kita akan dinantiin gitu, akan ditunda. Mungkin setelah scroll sekian kali, baru iklan kita yang muncul gitu ya. Nah, sekarang bid suggest bid ini adalah rata-rata cost per result dari kompetitor kita gitu. Jadi ketika kita ngebid di bawah ini, maka TikTok tidak akan platform TikTok Ads-nya itu tidak akan menayangkan iklan kita, karena dari awal juga budget kita udah nggak cocok untuk settingan audiens dan objektif yang udah kita buat gitu ya. Nah, jadi paling bagus adalah adopt dari suggest bid ini, atau paling amannya adalah kita naikin sedikit, misalnya di 36.000, itu berarti kita cek di 40.000. Nah, pertanyaan lanjutannya biasanya ketika saya udah menjawab seperti ini,
Mas saya udah naikin nih tadinya di 36.266 rupiah, udah saya naikin ke 40.000, tapi ternyata setelah tayang 200.000 spendnya, sekarang udah nggak nge-spend lagi gitu. Nah itu kita perlu ngecek lagi di bagian ad group ini, kita cek lagi di bagian bidding dan optimization ini, jangan-jangan suggest bid ini udah naik ke 51.000 misalnya. Nah, di situ kita harus naikin lagi bid kita jika kita masih mau melanjutkan menayangkan iklan yang udah kita buat. Jadi misalnya kita ngebid di 55.000 atau di 60.000-nya. Yang jelas, semakin tinggi kita pasang bid di sini, sebenarnya berdasarkan pemahaman saya, suggest bid di kompetitor lain juga akan naik gitu. Kemungkinan besar gitu. Ini saya hanya berasumsi. Karena ketika kita udah pasang bid di 40.000 ya, contoh kasus yang ada di layar ini, nanti sehari 2 hari itu bisa jadi naik jadi dari 36.000 itu naik jadi 38.000 atau tiba-tiba bisa naik jadi 45.000 gitu. Akhirnya bid kita udah kalah duluan. Bahkan di minimum bid aja nggak masuk, ya berarti iklan kita nggak tayang kayak gitu. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Sedangkan kalau yang tadi saya jelasin untuk yang traffic, kalau objektifnya traffic artinya tidak menggunakan TikTok pixelnya ya, nggak ada objektif menuju TikTok pixelnya. Jadi dia langsung aja masuk ke website dan ya maksudnya memperbanyak traffic aja gitu, nggak sampai ada objektif conversion di TikTok pixel manapun, event manapun. Nah, kalau traffic dia nggak ada kayak suggest bid-nya gitu, kecuali kita mau setup gitu ya. Nah di sini optimization goal-nya klik bid strateginya itu ada lowest cost kayak gitu. Nah lowest cost berarti dia akan dynamic, berarti dia akan tetap menyesuaikan dengan kompetitor lain, dengan iklan-iklan lain kayak gitu, yang ada di audiens yang sama dan dengan objektif yang sama. Kira-kira gitu. Jadi bisa jadi cost per result kita bisa jadi murah banget atau bisa jadi mahal banget, tergantung bagaimana kompetitor kita lagi rame atau lagi sedikit gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa reach iklan payah banget akhir-akhir ini? Biasanya subuh udah 2 konversi, sekarang jam segini udah masuk 4. Suggest bidnya di 40.000 dan saya pasang bid di 70.000. Nah, bayangkan. Jadi setelah kita pasang bid udah hampir 2 kali lipat gitu ya. Udah 2 kali lipat, ternyata tidak ada konversi atau malah nggak nge-reach gitu ya. Reach-nya itu nggak ada, berarti spend juga nggak. Iklan kita nggak tayang, padahal suggest bidnya 40.000, udah pasang bid di 70.000. Nah saat itu yang saya tanyakan adalah usia campaign-nya berapa. Ternyata dia bilang udah sekitar 7 hari gitu ya. Nah ini menjadi rekomendasi dari orang TikTok Ads-nya sendiri bahwa di apa namanya di TikTok Ads itu maksimum banget usia campaign itu hanya 7 hari ya, karena behavior dari user TikTok itu biasanya dia akan mudah bosan dan akhirnya ketika dia melihat konten yang sama dia akan langsung scroll, mungkin jeda 1 detik atau 2 detik dia langsung scroll karena dia udah pernah lihat konten yang sama. Artinya kita bisa buat campaign baru dengan konten yang berbeda walaupun setup di ad group sama di setup di campaign sama di ad groupnya sama. Artinya kita cuma mengganti di bagian kontennya aja, kayak gitu. Karena itu kenanya udah di audiensnya jadinya gitu. Dia mudah bosan untuk di bagian itu. Mudah-mudahan itu juga bisa dipahami ya konsep kerjanya gimana. Nah kemudian ada satu lagi ini adalah bagaimana caranya mengganti metode pembayaran pasca bayar ke prabayar. Ini kalau saya sendiri juga masih belum tahu ya, dalam artian gini, saya punya akun TikTok Ads itu udah dari Juli 2020 ketika TikTok Ads itu platformnya baru dibuka gitu ya. Nah di situ pilihannya hanya prabayar, jadi top up gitu, berupa top up saldo deposit minimal 500.000 gitu ya. Nah ternyata untuk 2021 mungkin sejak Februari kalau saya nggak salah, Februari 2021 ternyata dia udah diarahin ke pasca bayar. Nah, untuk mengubahnya itu tidak ada pilihan.
Jadi kalau saya sendiri prefer pakai pasca bayar, tapi ternyata teman-teman yang baru daftar, yang baru register sebagai advertiser di TikTok Ads, ternyata mereka lebih prefer pakai prabayar. Ya nggak bisa. Sejauh ini kita mencari di mana kita bisa memilih untuk mengganti metode pembayaran, ternyata nggak ada gitu. Nah jadi ya bertahan aja dengan metode pembayaran yang udah ada kayak gitu ya. Jadi untuk metode pasca bayar sendiri itu pastiin memiliki kartu Visa ya, baik itu kartu kredit atau mungkin punya Genius atau mungkin punya pilihan lain gitu ya, Visa atau Mastercard. Sedangkan kalau untuk prabayar itu kita bisa top up dari beberapa channel pembayaran seperti itu. Ya mudah-mudahan teman-teman punya mendapatkan insight baru, mendapatkan pandangan baru, atau mungkin ini adalah masalah, 3 pertanyaan ini adalah masalah yang sedang teman-teman alami. Ya mudah-mudahan video ini bisa menjawab kayak gitu. Dan saya mengajak untuk teman-teman yang mungkin butuh komunitas lah bisa dibilang gitu ya, walaupun member saya juga masih belum banyak, tapi seru seru banget karena permasalahannya itu ada-ada aja, dan itu kita bisa solving bareng kayak gitu dari hasil diskusinya. Teman-teman bisa juga ngeliat review iklan saya yang di video yang beberapa bulan lalu, itu bisa cek di deskripsi linknya gitu ya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Masalahnya bisa segera selesai dan semakin sukses iklannya dan semakin laris dagangannya gitu ya. Dan banjir order terus. Oke, terima kasih seperti itu. Sampai jumpa lagi di video